Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Lere Bulan di dalam pelajaran rohani. Dan pelajaran hari ini kita akan fokus pada pelajaran yang ketiga, pelajaran sekolah Sabat di triwulan 2. Dan saya pribadi berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang lain yang ingin bergabung, ketika Anda membuka channel ini, saya mohon Anda subscribe, like, dan komen. Mari kita berdoa untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk membacakan dan mempelajari firman Tuhan pada hari ini, yang memberikan kekuatan rohani bagi kami. Ini doa kami, persembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada sepanjang minggu kita akan pelajari ini adalah pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Ayat temannya di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, pencobaan Yesus oleh iblis adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Dalam setiap pencobaan, Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Allah dan bukan kepada iblis. Matius pasal 4 ayat 4, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Apa pelajaran yang kita tarik dari peristiwa ini? Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa iblis merupakan musuh terbesar kita. Kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa jahat yang tidak nampak. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Dan tanpa Roh Kudus dan tanpa firman Allah yang digunakan dengan tepat, orang Kristen tidak mungkin mengalahkan dosa. Oleh sebab itu, melalui firman Allah kita mempunyai kuasa untuk melawan setiap ajakan iblis. Oleh sebab itu, kita harus sadari dan taati dorongan Roh Kudus untuk mematuhi firman Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat 14, Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-39. Sebagaimana Yesus tunduk kepada firman Allah, maka kita pun harus tunduk atau taat dan percaya kepada kebenaran firman Allah. Kita masuk kepada pelajaran yang pertama, ada tertulis. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara yang diberkati Tuhan, 3 pencobaan iblis yang dia berikan kepada Yesus di dalam ayat yang keempat. Pencobaan pertama, jika engkau anak Allah, jadikan batu menjadi roti. Iblis menyerang selera. Ayat yang kelima, pencobaan yang berikut, dia bawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Dia katakan, jatuhkanlah dirimu. Saudara yang diberkati Tuhan, iblis menyerang ketergantungan Yesus kepada pertolongan Bapanya yang di sorga. Ayat yang ke-8, iblis membawa Yesus ke gunung dan dia memperlihatkan kekayaan dunia ini. Dan dia katakan, jika engkau tunduk menyembah, engkau akan memiliki semua ini. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah Yesus menggunakan argumen untuk menjawab 3 pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus? Tidak, saudara-saudara. Yesus menggunakan otoritas firman Allah untuk menjawabnya bahwa
ada tertulis. Ini menunjuk kepada firman yang hidup adalah Alkitab yang bersumber dari Allah. Yang berikut, Yesus mengingatkan kita bahwa pusat ibadah sejati hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan hanya Alkitab adalah standar kepercayaan kita. Dan bagi Yesus, Alkitab memiliki wewenang dan kuasa terbesar dalam memulai pelayanannya. Kita berpindah pada pelajaran yang berikut adalah Yesus dan hukum. Tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 17, ayat 20 dan ayat 22, pasal 22 ayat 29, pasal 23 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Dalam Matius pasal 22 ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh sebab itu hukum Allah ini yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 dibagi dalam dua bahagian besar. Hukum 1 sampai hukum keempat, yaitu kasih kepada Allah, dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi, saudara yang diberkati Tuhan, Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Yesus tidak menghancurkan apa saja yang datang dari Allah, termasuk hukum dan kitab para nabi. Ia datang untuk menggenapinya, yaitu terbukti di dalam Galatia pasal 4 ayat 4, Yesus diutus untuk taat kepada hukum Taurat, artinya dalam segala perkara ia tunduk kepada hukum Taurat. Dan buktinya adalah ia menghormati orang tuanya, ia menguduskan hari Sabat, ia berdoa dan memberikan sedekah, melakukan hal yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Yang berikut, untuk menggenapi janji-janji hukum Taurat dan nubuat para nabi, dan untuk menggenapi bayang-bayang hukum Taurat. Uskup Tillotson mengatakan bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapi hukum upacara dan menyatakan diri sebagai hakikat dari semua bayang-bayang itu. Dengan demikian, saudara yang diberkati Tuhan, ketaatan yang lahir kepada hukum Allah harus disertai perbuatan dalam hati dan roh kita. Dalam Matius 5 ayat 21 sampai 28, setelah dibebaskan dari dosa, kita menjadi hamba kepada Allah. Roma 6 ayat 18 sampai 22. Dan orang percaya harus mengikuti prinsip iman dengan hidup di bawah hukum Kristus. 1 Korintus pasal 9 ayat 21. Dengan demikian, kita menggenapi hukum Kristus di dalam Galatia 6 ayat 2, dan dengan sendirinya kita setia kepada tuntutan hukum Taurat. Galatia 5 ayat 16 sampai 25, Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapanya di surga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Pelajaran yang berikut, Yesus dan keseluruhan Alkitab, tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35, ayat 44 dan ayat 45. Dalam pasal ini Yesus menjelaskan tentang kitab suci bahwa Mesias dan karyanya menyelamatkannya melalui penderitanya merupakan tema utama perjanjian lama. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Sakarya tersebar nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa Yesus
firman yang telah menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 adalah pemahaman akan Tuhan, dan ini mempengaruhi cara pandang dan sikap hidup kita. Maka kita perlu pemahaman Alkitab yang utuh. Saudara yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus adalah peristiwa dan kenyataan sejarah. Apa yang Yesus ajarkan bahwa ia datang atas wewenang nubuat firman Tuhan, dan ia tunduk kepada Bapaknya untuk menggenapi nubuatan dalam Alkitab. Ajaran-ajarannya berdasarkan keseluruhan Alkitab. Dan Yesus memberikan perintah untuk pergi. Matius 28 ayat 18-19. Pergi, jadikan bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kukehendaki, yang tertulis di dalam kitab suci. Pelajaran yang berikut adalah Yesus dan asal mula serta sejarah Alkitab. Apa yang Yesus ajarkan? Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bahwa apa yang dikatakannya sama dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Asal-usul firman Tuhan berasal dari Allah dan mengandung wewenang tertinggi dalam aspek kehidupan manusia. Dan melalui Alkitab, Allah bekerja dalam sejarah untuk menyatakan kehendaknya pada manusia. Yesus menyatakan dengan konsisten peristiwa-peristiwa sejarah dalam Alkitab. Dalam Matius pasal 12 ayat 3 dan ayat 4, Daud memakan roti sajian yang tidak seharusnya ia makan. Matius pasal 19 ayat 4 dan ayat 5, Yesus mengutip kitab Musa dalam Kejadian 1 ayat 7 bahwa ia yang menciptakan mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini menunjukkan bahwa Allah yang menulis ayat-ayat ini walaupun sesungguhnya ditulis oleh manusia. Jadi jelas saudara-saudara, Yesus menunjukkan tindakan penghakiman Allah yang besar di Samanu dan zaman sekarang adalah tindakan sejarah ini sebagai hal yang nyata. Pelajaran yang berikut adalah para rasul dan Alkitab. Saudara yang diberkati Tuhan, para penulis perjanjian baru memperlakukan Alkitab seperti yang Yesus lakukan. Dalam hal doktrin, dalam hal etika, dan penggenapan kenabian. Perjanjian lama bagi mereka adalah firman Allah yang berwibawa. Dan kita tidak temukan dimanapun, dalam keadaan apapun, mereka menentang kewibawaan dan keaslian firman Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan kita berani mengatakan bahwa kitab perjanjian lama itu tidak berlaku lagi, kitab perjanjian baru berlaku. Baik perjanjian, ingat saudara-saudara, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru berlaku sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kisah pasal 4, sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, para murid memuji Allah karena kelepasan Petrus dan Yohanes. Mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta karena berbicara melalui Daud. Roma pasal 9 ayat 17, Paulus menulis, sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Jadi saudara-saudara, sungguh para penulis perjanjian baru secara bersama-sama mengakui dan percaya bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, sangat luar biasa ketika kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kita datang kepada kesimpulan. Ketika kita ingin untuk lebih mengerti Alkitab sebagai landasan kebenaran ini, kita mengerti secara benar
Mari saudara-saudara kita memperhatikan hal ini. Bahwa kita memberikan Alkitab menentukan ukuran dasar bagaimana seharusnya Alkitab itu diperlakukan. Yang berikut, penafsiran kita atas Alkitab harus kita mempercayai secara serius dimensi ilahi manusia dari firman Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, kita harus mendekati Alkitab dengan iman daripada kita menggunakan metode keraguan. Oleh sebab itu banyak orang meragukan keaslian firman Tuhan. Mari kita gunakan iman. Jangan menggunakan metode keraguan. Karena Alkitab ini saudara-saudara, kita sudah belajar untuk pelajaran pertama dan kedua, dan sampai pelajaran ketiga ini Alkitab ini bersumber dari Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika kita mempelajari firman dengan iman, maka Roh Kudus akan mengartikan firman itu dan kita akan mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kita pelajari. Ingat saudara-saudara, Kristus telah memberikan kepada umatnya firman kebenaran, dan semua orang yang dipanggil mendapat tugas yang sama. Tugas ini adalah mereka menerima kebenaran firman, mereka mengakui kebenaran firman, dan mereka harus mengikuti kebenaran firman. Dan yang terakhir adalah mereka atau saudara dan saya mengajarkan kebenaran firman ini kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk membacakan firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk lebih mengerti akan firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami berdoa untuk saudara kekasih yang akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Bapa, buka hati kami. Kami dituntun untuk mengerti. Dan kami berdoa untuk pergumulan yang kami alami di seluruh dunia ini. Umat-umat Tuhan satukan doa untuk berdoa bagi wabah virus corona yang mengancam seluruh dunia ini. Bapa, kiranya lalukan akan virus ini, sehingga kami umat-umat Tuhan boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan terlebih kami berdoa, Tuhan lalukan akan wabah ini, sehingga bangsa dan negara kami sebagai warga negara Indonesia kami boleh beraktivitas, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan dituntun untuk lebih setia pada Tuhan. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.